Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 bulan Januari tahun 2025. Saya akan mendokumentasikan petikan tomat yang ke-8 hari ini, teman-teman. Dipetik oleh 3 orang dan alhamdulillah pagi-pagi sekali sudah ada hasilnya nih seperti ini. Di pagi yang cerah ini, pagi-pagi sekali sebelum melakukan aktivitas yang lain, saya dokumentasikan ini bertujuan bukan untuk menggurui, tapi mudah-mudahan ada yang termotivasi, petani pemula atau yang ingin melakukan usaha tani gitu, sharing pengalaman saya selama bertani begitu. Nanti adapun ini teman-teman bisa dilihat, ini di samping rumah muafatan pekarangan lah, dan ini petikan ke-8 untuk tomat. Dan alhamdulillah ini tumpang sari, beberapa jenis tanaman ditanam di sini teman-teman. Ini cabenya sudah ada yang berbuah juga tuh. Dan ini tomatnya hari ini petikan ke-8. Jadi alhamdulillah masih nih, tinggal buah atasnya saja tuh teman-teman, tapi alhamdulillah masih besar. Seperti itu penampakannya. Dan untuk pemupukan tomatnya itu sudah dihentikan karena terkonsentrasi ke pengurusan cabai yang ini nih teman-teman. Bertani dengan metode tumpang sari seperti ini, menurut pengalaman saya lumayan, alhamdulillah sangat menguntungkan lah. Di samping setelah panen yang satu habis terus kita panen yang lain, otomatis keuangan kita stabil. Ada juga menurut pengalaman saya keuntungannya adalah jika kita bertani tumpang sari atau tidak tunggal mono, itu jadi meminimalisir resiko kerugian gitu. Karena dalam bertani sekian lama lah saya bertani, saya pernah juga tanaman mono begitu. Mono itu tunggal kalau cabai-cabai begitu, kalau tomat-tomat begitu. Dan setelah saya terus melakukan pengkajian begitu, bahwa pertanian tumpang sari seperti ini lebih aman gitu, lebih aman untuk mengamankan kerugian atau apa ya namanya, aman dari resiko kerugian. Karena kerugian dalam bertani itu diakibatkan oleh beberapa hal gitu, beberapa faktor teman-teman. Bisa saja misalnya pertaniannya itu bagus tapi harganya murah, atau gagal panen karena hama dan penyakit dan lain sebagainya gitu. Begitu kita harus mengantisipasi bagaimana hal itu jangan sampai terjadi begitu. Karena pernah ada teman petani yang lain, teman saya juga, kemarin itu dia tanam tomat itu 21 roll begitu, dengan anggaran 300 jutaan lah modal produksinya. Dan tomatnya bagus tapi harganya 500 sampai 1000 pada saat itu. Dan dalam waktu kurang lebih 4 bulan dia mengalami sekitar kerugian 250 sampai 300 juta begitu. Dan saya pun pernah mengalami seperti itu ketika kita mono. Kalau ini ada harapan teman-teman, harapannya ketika misalnya tomatnya kurang bagus atau merugi, tidak bisa menutupi biaya produksi, biaya awal, kita masih ada harapan yang satu lagi gitu.
begitu. Sebetulnya ini bukan hanya tomat saja yang ditanam atau tomat dan cabai, ada juga kacang tanah. Tuh. Ini salah satu pemanfaatan juga dan akan menambah hasil produksi juga. Karena di jalur perawatan ini ada tanaman atau tidak, pasti kita harus membersihkannya. Untuk itu kita manfaatkan di pinggiran-pinggiran ini oleh kacang tanah, karena kacang tanah ini tidak dipupuk, tidak dispray, dan berfungsi juga sebagai pengalihan hama, teman-teman. Jadi hama, ulat, kutu daun dan lain sebagainya itu akan lebih senang kepada tanaman hijau atau kacang seperti ini tuh. Ini ulat nih, ini dimakan ulat daunnya. Kalau ini tidak ada tanaman ini, mungkin saja ini ke tanaman utama kita. Selain tomat dan cabai, saya juga menanam pepaya nih dengan jarak tanam 2,5 atau yang tanggung 2 gitu. Awas bang, licin bang, licin bang. Waduh, dua-dua seperti ini. Coba kita lihat. Alhamdulillah. Mantap, 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 mantap. Nah, langsung di packingnya. Karak di tongonya, kotakan tongoh kene. Kenapa ditanam ini pepaya? Ini juga adalah salah satu keuntungan dalam tumpang sari, teman-teman. Jadi ini nanti insya Allah ya, setelah ini selesai semua palawija atau tumpang sari ini, nanti akan tersisa ini pepaya nih, teman-teman, dengan jarak tanam 2,5 atau 2 meter, terus kesananya sekitar 2,5-3 meter. Nah, nanti akhirnya ini pepaya ini jangka waktunya ke berbuah itu 7-9 bulan. Itu ini jenis tanaman California. Ini jangka menengah, teman-teman, karena bisa berproduksi 3-5 tahun. Biasanya yang sudah saya sudah lakukan seperti itu, tergantung pengurusannya begitu. Ini mohon maaf teman-teman, gambarnya ini kurang jelas karena biasa pagi-pagi ini silo dengan sinar matahari. Tapi mudah-mudahan tidak mengaruhi makna lah, intinya makna dari sharing ini. Dan ini ditanam selain cabai, tomat, dan pepaya, kacang tanah, saya juga ada beberapa tanaman yang ditanam di pinggiran seperti singkong nih, teman-teman. Ya lumayan lah buat lalapan dan gorengan. Dan tanaman seperti bawang merah dan paprika nih, teman-teman. Saya coba paprika bagus atau tidak di ruangan terbuka seperti ini. Nah, paprikanya ini sudah mulai agak memerah nih. Rencananya mau dibibitkan lah, di benih lokalkan. Tapi alhamdulillah nih teman-teman, di ruangan terbuka juga. Tuh lihat. Ini udah kepal-kepal nih, tangan dewasa nih. Ini di ruangan terbuka. Yang lain itu biasanya di greenhouse, teman-teman, akan lebih bagus. Tapi kan modalnya lumayan besar. Tapi saya coba ini di ruangan terbuka dan tumpang sari juga nih. Tapi alhamdulillah setelah dicek di pinggiran bagus-bagus. Kita cek semua nih. Nah ini nih teman-teman, hampir sama berbuah lah. Ada yang sudah lebat, ada yang belum begitu.
Dan ditanam juga bawang merah, ini pengujian nih, usia 2 bulan segitu nih. Saya tanam di pinggiran. Ini sih untuk pengujian teman-teman. Nanti kalau bagus ini di dataran tinggi. Dan ini kurang lebih di 700 teman-teman, 700 dari permukaan laut di dataran ini yang saya tanami sekarang ini nih, di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kebangun, Kabupaten Sukabumi. Nih, diujilah karena bawang merah itu biasanya kan di Brebes, ya di Pangalengan itu. Tapi di daerah kita di sini dengan suhu dingin jarang yang membudidayakan gitu. Saya coba dulu sebelum ke yang lebih besar lagi atau lebih banyak lagi. Oke teman-teman, kita ke atas sambil kita lihat-lihat yang sedang panen, melakukan pemetikan nih wamud ya. Kita ke atas ke sana. Oh alhamdulillah, walaupun sudah petikan ke-8 masih besar-besar buahnya nih teman-teman, karena alhamdulillah kecukupan nutrisi mungkin. Nah ini posisi yang di atas tuh, wamud sedang memetik sama mama. Tuh ini masih alhamdulillah teman-teman, masih besar-besar buahnya. Tuh kita lihat. Aduh silau teman-teman, kita lihat. Nah kita lihat, fokuskan di deketin tuh teman-teman, yang ke-8. Yang atas juga sudah pada merah wamud. Iya Pak, ini udah. Tuh. Alhamdulillah Pak, tuh. Nih populasi tanaman ini baru 150 nih untuk pepaya. Dan untuk cabai besarnya ini 1.500. Dan untuk tomat 3.000 pohon. Dan untuk kacang tanahnya sekitar 4.000 pokok tanaman. Alhamdulillah teman-teman. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dimudahkan segala urusannya, dan apapun aktivitas kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Video ini hanya untuk dokumentasi dan sharing teman-teman, bukan menggurui, apalagi mengedukasi, karena mengedukasi itu kan harus orang-orang yang berkompeten di bidangnya gitu. Saya hanya sharing saja. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi